Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas Indralaya akan menampilkan video materi yang berjudul fotosintesis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Cynthia dengan NIM 06912828216040. 2. Dian Mardianti dengan NIM 06091282126029. 3. Diva Damarian dengan NIM 06091182126014. 4. Ronisa Nadira dengan NIM 060912826033. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Prosedur proyek. 1. Baca dan pahami materi mengenai fotosintesis. 2. Buatlah video singkat mengenai materi tersebut. 3. Gabungkan video singkat tadi menjadi video pembelajaran yang lengkap. 4. Edit video dengan semenarik mungkin. Selanjutnya materi. 1. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menggabungkan atau penggabungan. Adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. 2. Proses fotosintesis. 1. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Selanjutnya yaitu karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Air dan cahaya matahari digunakan pada proses terang. Reaksi terang terjadi pada grana atau granul, di mana terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menyebabkan pemecahan air serta pelepasan atau menghasilkan oksigen. Selain menghasilkan oksigen, dalam proses reaksi terang ini dihasilkan juga energi NADPH dan ATP. Karbon dioksida yang tadi diserap oleh stomata digunakan pada reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi gelap, terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi atau ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang tadi. Reaksi fotosintesis secara umum dibagi dua, yaitu 1. Reaksi terang atau reaksi fotofosforilasi. Reaksi terang merupakan langkah-langkah fotosintesis mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Cahaya yang diserap klorofil menggerakkan transfer elektron dan hidrogen dari air ke penerima elektron atau NADP+, yang menyimpan elektron berenergi ini untuk sementara. Air terurai dalam proses ini, sehingga reaksi ini melepas O2 sebagai produk sampling, mereduksi NADP+ menjadi NADPH2, menghasilkan ATP melalui fosforilasi. Reaksi terang dibagi atas dua tahapan, yaitu fotosistem 1 dan 2. Reaksi-reaksi terang harus mencakup dua proses yang berlainan. Satu yang diberi energi oleh cahaya dengan panjang gelombang lebih besar dinamai fotosistem 1, dan yang satu lagi dinamai fotosistem 2 yang mendapat energi dari cahaya berpanjang gelombang lebih pendek. A. Fotosistem 1. Energi yang diperoleh pigmen-pigmen antara pada fotosistem 1 ditransfer ke molekul P100. Elektron pada P700 ditingkatkan ke posisi yang sedemikian tingginya, kira-kira 0,6 volt, hingga dapat mereduksi asektor elektron yang tampak pada gambar sebagai X. Sebenarnya substansi X menyumbangkan elektronnya kepada NADP+,
kemudian mereduksinya dan membentuk NADPH yang diperlukan untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk mengoksidasi P700 dan mereduksi NADPH+ dan menjadi NADPH. Namun, elektron-elektron yang dipakai untuk mereduksi NADP+ kemudian digunakan dalam reaksi gelap untuk sintesis PGAL. Jika fotosistem 1 harus terus beroperasi, harus menggantikan elektron-elektron ini. Hal itu dilakukannya dengan melibatkan fotosistem 2. B. Fotosistem 2. Absorpsi cahaya oleh fotosistem 2 mengarah kepada oksidasi P680 dalam suatu cara yang sama dengan caranya fotosistem 1. Namun, P680 teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang lebih kuat daripada P700 dengan potensial redoks yang lebih besar daripada plus 0,82 volt. Hal itu cukup elektronegatif untuk memperoleh elektron-elektron dari dan oleh sebab itu direduksi oleh molekul-molekul air. Langkah-langkah tepat yang terlibat masih belum pasti, tetapi untuk setiap 4 elektron yang diperoleh P680, maka molekul oksigen dilepaskan. Absorpsi cahaya meningkatkan elektron-elektron ini ke atas energi yang cukup tinggi, sehingga elektron itu dapat mereduksi P700 dalam fotosistem 1. Jadi telah diketahui satu di antara dua senyawa yang amat penting pada reaksi gelap, suatu mekanisme yang menyediakan energi sebagai elektron-elektron dan mampu bergerak dalam lintasan tak terputus, sehingga dari molekul air ke NADP. Namun harus diketahui bahwa ATP merupakan senyawa yang penting pada reaksi gelap. Ini pun dibangkitkan oleh reaksi terang pada fotosintesis. Pada membran tilakoid terdapat dua fotosistem 1 dan 2. Klorofil pusat reaksi fotosistem 1 dikenal dengan P700 karena pigmen ini paling baik dalam menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Klorofil pada pusat reaksi fotosistem 2 disebut P680 karena puncak panjang gelombang 680 nanometer. Hubungan antara fotosistem 1 dan fotosistem 2. Sistem pengangkutan elektron fotosistem 2, platokoinon, kompleksit B6F, plastosianin, fotosistem 1 dan ferredoksin bekerja sama memindahkan elektron dari H2O ke NADP+. Setelah H2O dioksidasi, 2 elektron dilepas untuk diangkut yang selanjutnya akan diteruskan ke P680. Jadi, hubungan antara dua fotosistem ini saling berkaitan karena keduanya bekerja sama dalam memindahkan elektron. Pada reaksi terang ini terjadi dalam dua bagian, yaitu fotosistem 1 atau non-siklik dan fotosistem 2 atau siklik. Perbedaannya antara lain sebagai berikut. Reaksi gelap. Reaksi gelap pada fotosintesis itu sebenarnya merupakan serangkaian reaksi yang melibatkan pengambilan CO2 oleh tumbuhan dan reduksi CO2 oleh atom hidrogen. 3. Siklus Kelvin. Berikut merupakan proses dari siklus Kelvin. Siklus Kelvin terjadi pada stroma kloroplas dan terdiri atas 3 fase, yaitu A. Fase karboksilasi. Penambahan CO2 dan H2O ke RuBP membentuk 2 molekul PGA. CO2 diikat oleh ribulosa bifosfat atau RuBP. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah ribulosa bifosfat atau RuBP. Hasil reaksi ini adalah senyawa C6 yang tidak stabil dan segera terurai menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau 3 PGA. B. Fase reduksi.
Gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi sebuah gugus aldehid dalam 3-fosfoglyceralaldehid atau PGAL. Pada fase reduksi 3-PGA mendapat tambahan 1 gugus fosfat dari ATP menjadi 1,3 bis PGA. Bahan pereduksi sebenarnya adalah NADPH2 yang menyumbang 2 elektron ke atom karbon yang memiliki gugus ester anhidrida. Secara bersamaan, Pi dilepas dari gugus. Pada fase reduksi dibutuhkan 2 ATP dan 2 NADPH2 untuk setiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus Kelvin ditambat 3 CO2, maka diperlukan sebanyak 6 ATP dan 6 NADPH2 selama fase reduksi. C. Fase regenerasi. Fase perubahan kembali PGAL menjadi RUBP. Selanjutnya RUBP akan memulai kembali siklus dengan mengikat CO2. Fase ini rumit melibatkan gula terfosforilasi yaitu gula 4C, 5C, 6C, dan gula 7C. Pada fase regenerasi diperlukan 1 ATP untuk tiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus ditambat 3 CO2, maka diperlukan 3 ATP selama fase regenerasi. Dengan demikian, dari keseluruhan siklus Kelvin dihasilkan 1 PGAL, diperlukan 3 CO2, 9 ATP, dan 6 NADPH2. Reaksi keseluruhan siklus Kelvin dapat dituliskan sebagai berikut. 3 CO2 ditambah 9 ATP ditambah 6 NADPH2 menjadi 1 PGAL ditambah 9 ADP ditambah 9 Pi ditambah 6 NADP plus. 1 PGAL yang dihasilkan digunakan untuk mensintesis senyawa organik lainnya, termasuk glukosa dan karbohidrat lainnya. Untuk dapat mensintesa glukosa diperlukan 2 molekul PGAL. Kesimpulan, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan kebalikan dari pemapasan. Proses pemapasan bertujuan memecah gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Sebaliknya, proses fotosintesis mereaksikan atau menggabungkan karbon dioksida dan air menjadi gula dengan menggunakan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis umumnya hanya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil pada waktu siang hari, asalkan pada sumber cahaya. Reaksi fotosintesis secara umum dibagi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang atau reaksi fotofosforilasi merupakan langkah-langkah fotosintesis mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang dibagi atas 2 tahapan, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang harus mencakup 2 proses yang berlainan. 1. Yang diberi energi oleh cahaya dengan panjang gelombang lebih besar dinamai fotosistem 1, dan yang satu lagi dinamai fotosistem 2 yang mendapat energi dari cahaya berpanjang gelombang lebih pendek. Sedangkan reaksi gelap pada fotosintesis itu sebenarnya merupakan serangkaian reaksi yang melibatkan pengambilan CO2 oleh tumbuhan dan reduksi CO2 oleh atom hidrogen. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.